Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @walensky10. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Ingon. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ririn melirik jam tangannya hampir tengah malam. Matanya mulai berat. Tapi dia coba menahan kantuk di samping Pak Deyanto yang masih fokus mengemudikan mobil sewaan menembus jalanan lengang. Mau mampir ke rumah Pak De dulu, apa langsung ke rumah Eyang Putri? Tanya Pak Deyatno tanpa menoleh. Langsung ke rumah Eyang aja deh Pak De. Ririn mau langsung istirahat. Mungkin baru besok Ririn bisa main ke rumah Pak De. Ya sudah, begitu juga boleh. Tapi ini kamu sudah yakin mau tinggal di sana? Memangnya nanti kamu gak iseng sendirian? Enggak lah Pak De, kan ada Mbak Pur. Lagi pula hitung-hitung sekalian Ririn bantu-bantu rawat rumah Eyang selama tinggal di sana. Iya, tapi Mbak Pur itu kan sudah nggak tinggal di situ sejak Eyang meninggal. Dia cuma sesekali datang untuk bersih-bersih rumah. Nggak apa-apa Pak De, Ririn tidur sendiri juga berani kok. Pak De Yatno mengangguk paham. Dia terlihat ingin kembali bicara, namun seperti ada sesuatu yang membuat kata-katanya urung terucap. Tidak lama berselang, keduanya tiba di sebuah pelataran rumah yang cukup luas. Setelah memarkir mobil lalu membongkar isi bagasi, kini mereka telah berdiri persis di depan pintu. Pak Deyatno segera membuka kunci, lalu membentangkan pintunya lebar-lebar. Tapi bukannya langsung masuk, lelaki tinggi kurus itu malah diam. Kakinya seperti berat untuk melangkah. Matanya jelalatan, seolah mencari sesuatu di dalam sana. Ya sudah Rin, Pak De pamit dulu, sudah malam, kamu langsung istirahat saja, ucap Pak Deyatno yang masih bertahan di depan pintu. Iya Pak De, terima kasih sudah menjemput dan mengantar saya sampai sini. Pak Deyatno kembali diam. Ririn heran, kenapa sih dia? Sudah beberapa kali Pak Deyatno begitu. Namun akhirnya lelaki itu melontarkan ucapan yang sejak tadi sepertinya tertahan. Rin, kalau nanti kamu gak betah, gak usah dipaksakan ya. Maksudnya gimana Pak De? Pak Deyatno cepat tersenyum seakan ingin meredam rasa heran yang tersirat dari pertanyaan Ririn barusan. Enggak apa-apa. Ya sudah, Pak De pamit dulu. Jangan lupa main ke rumah. Tanpa banyak bicara lagi, Pak Deyatno berbalik menuju mobilnya, lalu meluncur pergi sambil melambaikan tangan. Kini tinggallah Ririn sendiri yang masih sedikit heran dengan sikap Pak D-nya barusan. Tapi hawa dingin yang menusuk membuatnya tidak betah berlama-lama di luar. Dia segera masuk sambil membawa semua tasnya. Dinyalakannya lampu, lalu sebentar berdiri memandang sekeliling. Rumah ini tidak banyak berubah, semua masih ada pada tempatnya. Matanya tertuju pada 3 kamar yang berjajar dekat ruang tamu. Kemudian dia mendekati kamar paling depan, lalu membuka pintunya pelan-pelan. Bunyi engsel pintu berderit ngilu, kamarnya begitu gelap. Bau kayu tua menyuguhkan aroma khas yang dia kenali. Tangannya langsung meraba dinding kayu mencari saklar lampu. Nyala lampu yang redup menyuguhkan suasana remang. Tapi itu sudah cukup bagi Ririn untuk memperhatikan seluruh isi kamar eyangnya itu. Sebuah ranjang besi model lama berhiaskan kelambu, bersanding lemari kayu jati dengan cermin oval pada pintunya. Lalu meja kayu dan bangku pasangannya, serta kursi goyang tua berukir yang menghadap ke arah jendela. Ranjang besi membangkitkan kenangan lama, nostalgia tentang Eyang Putri yang membelai rambutnya sambil bersenandung hingga dia tertidur waktu dia masih kecil. Kursi goyang juga punya kisahnya tersendiri. Kisah tentang dirinya yang duduk di pangkuan Eyang sembari mendengarkan dongeng kisah tentang raja-raja. Betapa dia rindu masa-masa itu. Ririn mendekati lemari kayu, lalu memutar anak kunci demi membuka pintunya.
Harum aroma kapur barus langsung tercium dari tumpukan pakaian yang tersusun rapi pada dua ambalan paling atas. Sejenak dia tersenyum kecil begitu mengenali beberapa pakaian milik eyangnya yang sering beliau kenakan semasa hidup. Namun ketika Ririn kembali menutup pintu lemari, dari pantulan cerminnya sekilas nampak ada seseorang yang duduk di kursi goyang. Ririn seketika menoleh, tapi matanya tidak menemukan apa-apa. Sebentar dia diam dengan kepalanya yang masih bertahan menoleh ke belakang, sebelum akhirnya menggeleng meyakini kalau tadi hanyalah pantulan dari cahaya lampu kamar. Ririn duduk di atas ranjang sambil mengusap permukaan spray yang sepertinya baru diganti. Lalu dia merebahkan diri, meregang demi melenturkan ototnya yang kaku akibat berjam-jam duduk di kursi kereta yang membawanya dari Jakarta. Duk, duk. Ririn tersentak. Apa itu tadi? Dia membatin lalu duduk di tepi ranjang. Seolah ingin memastikan sesuatu, dia menjungkir melongok ke kolong tempat tidur. Tapi tidak ada apa-apa di situ. Dugaannya kalau suara tadi berasal dari bawah sana, jadi tidak terbukti. Lalu dia kembali ke posisi semula, duduk di tepi ranjang sambil menajamkan telinga. Tapi yang ada hanya sunyi yang disusupi suara-suara binatang malam yang terdengar dari luar sana. Ririn menghela nafas lega. Mungkin tadi hanya suara dari seekor tikus yang berulah, namun kini matanya malah tertuju pada sesuatu yang ada di salah satu sudut ranjang. Apa itu? Dia pun lantas mendekat. Ini apa sih? Ririn bertanya dalam hati sambil berjongkok di hadapan sejumput kembang kering dan bekas bakaran dupa yang ada dalam sepincuk daun pisang yang telah menguning. Ririn tidak tahu itu apa, namun dia tidak suka. Semua benda itu terlalu aneh untuk ada di dalam kamar. Dia pun lantas hendak menyingkirkannya. Namun belum sempat ia memungutnya, mendadak ponselnya berdering. Ada nama ibu yang muncul pada layarnya. "Halo Rin, kamu sudah sampai?" tanya ibu di seberang sana. "Sudah Bu, baru saja." Ririn berbalik lalu kembali duduk di atas ranjang. Dibukanya tas untuk mengambil beberapa helai pakaian dari dalamnya. "Kamu sekarang sama siapa?" tanya ibu lagi. "Sendiri, Pak Diyatno sudah pulang." "Oh ya sudah, mending kamu langsung istirahat. Beres-beresnya besok saja." "Iya Bu." "Oh ya Rin, ibu mau kasih tahu, besok ibu berangkat ke Kalimantan. Jadi mungkin selama beberapa hari kita nggak bisa teleponan. Soalnya di sana susah sinyal, maklum di tengah hutan." "Berapa hari Bu?" "Sekitar 2 minggu. Kamu baik-baik ya di situ. Makan yang teratur, jaga kesehatanmu. Pesan ibu, kamu harus bisa mandiri. Jangan sampai merepotkan orang lain." "Iya, ibu juga hati-hati ya di sana," balas Ririn lalu menutup pembicaraan teleponnya. Ririn lantas mengganti pakaiannya dengan kaos oblong dan celana pendek agar lebih leluasa. Dia pun kembali merebahkan diri sambil melamun, menatap langit-langit ke lampu. Kret. Mata Ririn spontan mengarah ke pintu kamar yang perlahan terbuka. Batinnya sempat bertanya, namun dia mengira kalau tadi dia tidak menutup pintunya dengan benar. Rasa lelah membuatnya malas untuk menutup pintunya kembali. Matanya terus meredup, hingga akhirnya dia pun terlena. Namun dia yang sudah terlanjur masuk ke alam mimpi, jadi tidak menyadari ketika pintu itu kembali menutup sendiri. Ririn, seorang gadis remaja yang hendak kuliah di salah satu universitas ternama di kota Semarang, yang juga merupakan kampung halaman mendiang ayahnya. Dia sengaja menempati rumah peninggalan eyang putrinya yang memang kosong sejak sang eyang wafat setahun yang lalu. Ririn dan keluarganya dulu juga pernah tinggal di situ, meski tergolong singkat, namun meninggalkan kesan yang begitu membekas. Bagaimana tidak? Di rumah itu dia dilahirkan. Di rumah itu juga ayahnya wafat saat dirinya masih balita. Dan di rumah itu pula dia diasuh dan dibesarkan oleh eyang putrinya saat ibunya pergi merantau ke ibu kota. Sampai dia menginjak usia 6 tahun, akhirnya dia diboyong ibunya pindah ke Jakarta setelah sang ibu mendapatkan pekerjaan yang layak, seiring ekonominya yang mulai membaik. Rumah eyangnya cukup luas, namun jauh dari kesan modern, apalagi mewah. Rumah besar bergaya khas Jawa kuno dengan beberapa tiang kayu penyangga rumah. Dindingnya pun terbuat dari papan kayu.
Berhiaskan jendela-jendela tua tanpa kaca, terkesan klasik namun begitu bersahaja. Rumah itu memiliki 3 kamar tidur. Satu kamar yang dulu pernah jadi kamar dia dan orang tuanya. Satu lagi kamar Pak Yatno sebelum akhirnya dia menikah lalu pindah. Dan yang terakhir, kamar yang paling besar, kamar milik eyangnya yang kini Ririn tempati. Di situ Ririn tinggal hanya sendiri, tapi baginya tidak masalah. Karena sejak kecil dia sudah dididik oleh ibu dan juga eyangnya untuk bisa hidup mandiri. Sebenarnya dia sempat ditawari oleh Pak Yatno untuk tinggal di rumahnya yang letaknya tidak jauh dari situ. Tapi Ririn menolak. Dia tidak mau, malah jadi merepotkan. Lagi pula walaupun itu padinya sendiri, tapi keduanya tidak terlalu akrab dan Ririn juga tidak terbiasa berbagi ruang bersama orang lain kecuali dengan ibu dan eyangnya dulu. Rin, Rin. Suara memanggil dari luar rumah menggugah Ririn dari tidurnya. Diraihnya ponsel untuk melihat jam pada layar, pukul 7:30 pagi. Iya sebentar. Ririn menyaut sambil bangkit dari tempat tidur, lalu melangkah malas menuju pintu depan dan langsung membukanya. Di depan pintu ada Bude Rahmi, istri dari Pak Yatno, bersama Mbak Nuni, putri mereka satu-satunya. Airin, apa kabar? Maaf ya, semalam kami gak bisa ikut jemput kamu di stasiun, ucap Mbak Nuni, lalu memeluk adik sepupunya itu erat-erat. Bagaimana kabarmu Rin? Sehat? Tanya Bude Rahmi berbahasa basi. Alhamdulillah sehat Bude, jawab Ririn sembari mencium tangan budenya. Ini, kami bawakan bubur buat sarapan, ujar Mbak Nuni sambil memperlihatkan rantang yang ada di tangannya. Ririn tersenyum lalu mempersilahkan keduanya masuk. Namun dia sedikit heran melihat wajah Bude Rahmi yang nampak tegang ketika melangkah masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah pun Bude Rahmi hanya diam, sambil matanya curi-curi pandang melirik ke setiap sudut rumah. Sebaliknya, Mbak Nuni dengan riangnya terus ngoceh sambil membuka rantang lalu menyusuhnya di atas meja makan. Sarapan dulu yuk, ajak Mbak Nuni. Aku mau cuci muka dulu Mbak, jawab Rini lalu melangkah pergi ke kamar mandi. Dari dalam kamar mandi, Ririn merasa seperti ada orang yang mondar-mandir di luar sana. Dia pikir itu Bude Rahmi atau Mbak Nuni yang sedang mengambil sesuatu dari dapur. Setelah cuci muka, Ririn keluar dari kamar mandi, lalu berdiri sebentar tidak jauh dari pintunya untuk mengeringkan wajahnya dengan handuk. Lantas datang Bude Rahmi yang melintas di depannya dan langsung masuk ke kamar mandi tanpa menyapa. Meski Ririn sempat tersenyum, tapi Bude Rahmi tidak membalas. Ririn sempat heran sambil membatin. Kenapa dia? Kemudian terdengar suara teriakan Mbak Nuni yang memanggilnya dari ruang depan. Rin, sudah belum? Ayo sarapan dulu, nanti buburnya keburu dingin. Iya sebentar, jawab Ririn sambil melangkah menuju ke sana. Tapi sesampainya di situ, langkahnya mendadak berhenti. Dek. Ririn terkesiap saat mendapati Bude Rahmi yang sedang duduk di samping Mbak Nuni. Lalu yang di kamar mandi siapa? Ririn bergegas kembali melongok ke dalam kamar mandi. Kosong. Dia pun jadi kebingungan sendiri. Kenapa Rin? Mbak Nuni bertanya sambil menautkan alis terheran-heran melihat wajah Ririn yang seperti orang linglung. Tadi kan Bude, Ririn berucap terbata-bata. Mbak Nuni menunggu Ririn menyelesaikan kalimatnya, tapi Ririn malah diam. Mbak Nuni jadi tidak sabar lalu mengulangi pertanyaannya. Ada apa sih Rin? Ririn hanya menggeleng, dia tidak mau berdebat tanpa bukti. Dia tidak ingin terdengar konyol bila mengatakan apa yang baru saja dia alami. Pada kenyataannya, memang tidak ada siapa-siapa di kamar mandi. Oh enggak apa-apa Mbak. Ririn sengaja berbohong demi meredam suasana tegang. Ya sudah, kita sarapan dulu, kamu pasti lapar kan? Saut Mbak Nuni yang langsung menyiapkan piring dan sendok. Saat Ririn masih berdiri, dia masih yakin kalau tadi dia tidak salah lihat. Namun dia coba singkirkan segala prasangka, lalu ikut sarapan bersama Bude Rahmi dan Mbak Nuni yang sudah menunggunya sejak tadi. Selesai sarapan, tadinya Ririn masih ingin berlama-lama ngobrol dengan mereka. Namun tanpa diduga, Bude Rahmi malah langsung minta pamit. Rin, kami pulang dulu ya, lain kali kami mampir lagi. Ririn sempat bingung, kenapa buru-buru? Padahal sudah lama mereka tidak bertemu, banyak cerita yang ingin dia bagi.
Namun Ririn tidak bisa memaksa. Iya Bude, makasih ya sudah bawakan sarapan. Bude Rahmi hanya mengangguk pelan, tapi wajahnya kini nampak pucat. Matanya tidak henti-henti terus melirik ke arah kamar Eyang. Sebelum akhirnya dia dan Mbak Nuni pergi meninggalkan tempat itu. Tapi belum lama Ririn menutup pintu, kembali terdengar suara seseorang mengucap salam di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ririn membuka pintu dan langsung memekik gembira melihat seorang wanita setengah baya berwajah teduh yang berdiri di depan pintunya. Mbak Pur, ya Allah apa kabar? Baik Mbak Ririn, balas Mbak Pur tidak kalah senang. Ayo masuk, lama banget ya kita gak ketemu. Iya Mbak, barusan Bude Rahmi sama Mbak Nuni juga dari sini baru saja pulang. Iya Mbak, tadi sempat ketemu kok di jalan. Sebentar saja mereka telah larut dalam obrolan hangat penuh canda tawa. Keduanya memang saling mengenal. Mbak Pur sang pembantu rumah tangga dulu juga pernah ikut mengasuh dan membesarkan Ririn. Mbak Pur mau nggak tinggal di sini lagi? Temenin saya. Mau sih Mbak, tapi saya nggak bisa. Saya mesti memong cucu, jawab Mbak Pur. Ah, Mbak Pur sudah punya cucu? Ririn melongo saking terkejutnya. Iya Mbak, si Wati kan sudah nikah, belum lama dia lahiran. Timbal Mbak Pur terdengar bangga. Ya Allah, si Wati. Ririn langsung teringat sosok Wati, anak perempuan Mbak Pur yang dulu jadi teman masa kecilnya. Paling saya bisa sesekali datang saja, bantu-bantu bersih-bersih rumah. Selama ini juga begitu. Mbak Pur coba menawarkan solusi. Ya sudah, begitu juga gak apa-apa, balas Ririn sambil melirik bungkusan yang sejak tadi Mbak Pur bawa. Itu Mbak Pur bawa apa? Ditanya begitu Mbak Pur jadi gugup. Tapi akhirnya dia perlihatkan isi dalam bungkusannya. Kembang sama dupa untuk ditaruh di kamar Eyang. Ini dulu biasa dilakukan Eyang semasa hidup, dan sebelum wafat beliau sempat wanti-wanti pada saya supaya ini tetap dilakukan. Ya, saya hanya melaksanakan wasiat Eyang saja. Oh gitu. Ririn mengangguk paham. Namun dia heran, seingatnya dulu dia tidak pernah melihat Eyangnya melakukan hal itu. Namun dia lantas berpikir, mungkin dulu dia tidak terlalu memperhatikan karena usianya yang masih amat belia. Lalu Mbak Pur minta izin untuk meletakkan semua benda itu di dalam kamar. Ririn yang penasaran pun mengizinkan, lalu mengikutinya dari belakang. Mbak Pur dengan cekatan menyusun semua benda-benda itu. Dia menaruh sejumput kembang bersama 3 tangkai dupa yang langsung dia bakar dan diletakkan sedemikian rupa di atas sepincuk daun pisang, menggantikan yang lama. Itu untuk apa sih Mbak? Tanya Ririn tidak kuasa menahan rasa penasaran. Gak tahu Mbak, dari dulu saya cuma menjalankan perintah Eyang saja, gak berani tanya-tanya. Memangnya harus ditaruh di sini Mbak? Apa gak bisa ditaruh di tempat lain? Atau sekalian di luar saja? Nanti saya bisa sesak napas loh. Maaf Mbak, sesuai amanat Eyang. Memang harus di sini, tapi nanti sebentar dupanya juga habis kok. Kalau sudah begitu, jangan dibuang ya Mbak, biar nanti saya yang urus, jelas Mbak Pur. Ririn mengangguk dengan hidung jadi berkerut mencium asap dupa yang begitu menyengat. Setelah selesai Mbak Pur pun pamit sambil berjanji lain waktu dia akan datang lagi. Esok harinya Mbak Nuni kembali datang, tapi dia hanya sendiri. Bude Rahmi tidak bisa ikut karena beliau mendadak sakit sepulangnya dari situ kemarin. Bude sakit apa Mbak? Tanya Ririn. Kayaknya sih masuk angin. Kemarin sepulang dari sini ibu langsung muntah-muntah gak karuan. Tapi sudah dibawa bapak ke dokter. Sekarang ibu lagi istirahat di rumah. Ya ampun, mudah-mudahan Bude lekas sembuh ya. Iya, sebenarnya kemarin bapak keberatan kalau kami datang ke sini. Soalnya bapak masih trauma. Memangnya kenapa Mbak? Tanya Ririn yang jadi penasaran. Waktu itu bapak sengaja menginap di sini sehabis tahlilan 40 harian Eyang. Tapi bapak malah jadi sakit. Seminggu baru bisa sembuh. Sejak itu bapak gak pernah mau masuk ke sini lagi, jelas Mbak Nuni. Ririn tertegun. Cerita Mbak Nuni terdengar janggal. Tapi hal itu jadi menjelaskan kenapa malam itu Pak Ade Yatno tidak mau masuk ke dalam rumah. Namun belum selesai Ririn membatin, Mbak Nuni kembali menyampaikan hal yang lain. Maaf ya Rin, aku gak maksud mau nakut-nakutin kamu.
Sebenarnya sudah lama kami gak masuk ke rumah ini. Soalnya sejak Eyang meninggal, rumah ini hawanya jadi lain. Sering ada yang aneh-aneh. Aneh gimana, Mbak? Sejenak Mbak Nuni tengok-tengok seolah apa yang hendak disampaikannya adalah rahasia. Dia mendekat lalu berbisik lirih dengan mimik wajah yang serius. Lampu rumah sering mati sendiri, lalu airnya kadang gak mau keluar. Tadinya kami kira ada yang rusak, tapi setelah diperiksa, semuanya normal-normal saja. Masa sih, Mbak? Iya, tapi itu belum seberapa. Ada yang lebih aneh lagi. Setiap kali kami masuk ke kamar Eyang, pintunya macet gak bisa dibuka, kecuali sama Mbak Pur. Itu sebabnya kenapa Mbak Pur masih diminta Bapak untuk bersih-bersih rumah, walau cuma datang sesekali. Kok aneh ya? Aku sama sekali gak ada masalah buka tutup pintu kamar Eyang. Ya aku juga gak tahu, memang aneh, tapi kenyataannya memang begitu. Waktu itu Bapak pernah sengaja meminta Mbak Pur untuk membiarkan pintunya terbuka, tapi besoknya pintu itu sudah terkunci lagi. Ririn cuma terdiam. Cerita Mbak Nuni mengundang begitu banyak pertanyaan, namun akal sehatnya menolak untuk percaya. Buktinya, sejak dia datang, semua yang diceritakan Mbak Nuni tidak pernah dia alami. Beberapa hari pun terlewati. Ririn mulai tenggelam dalam kesibukan masa-masa awal kuliahnya. Tapi selama itu Bude Rahmi dan Pak Deyatno belum pernah datang lagi. Hanya Mbak Nuni yang sesekali mampir sambil membawakan makanan atau sekedar menemani ngobrol. Mbak Pur juga beberapa kali datang. Selain untuk bersih-bersih, dia datang sambil membawa kembang dan dupa untuk menggantikan yang lama. Ririn yang awalnya merasa tidak nyaman, kini makin terbiasa. Aroma dupa yang menyengat kini jadi makanannya sehari-hari. Tapi Mbak Pur sempat cerita kalau sebenarnya Pak Deyatno sudah melarangnya untuk melakukan hal itu. Namun demi rasa patuhnya pada Eyang, dia nekat untuk tetap melakukannya meski secara sembunyi-sembunyi. Hingga malam itu Ririn begitu kelelahan. Aktivitas barunya di kampus sungguh menguras energi. Rasa letih membuatnya ingin langsung tidur. Tapi tugas kuliahnya telah menunggu sentuhan tangannya. Dia pun ingin segera menuntaskannya agar bisa cepat merebahkan diri menyatu dengan kasur. Kini di dalam kamarnya dia sudah duduk tenggelam dalam tumpukan kertas dan buku-buku di atas meja. Tapi belum lama dia begitu, mendadak lampu kamarnya mati. Ririn mengutuk kesal, lalu meraih ponsel guna menyalakan lampu senter. Aduh, kenapa sih? Namun belum sempat dia bangkit dari duduknya. Dalam gelap, telinganya seperti mendengar bunyi sesuatu yang berderit. Ririn membisu. Cahaya ponsel langsung diarahkannya ke kursi goyang. Dia yakin kalau suara tadi berasal dari benda kesayangan Eyangnya itu. Bulu kuduknya mendadak berdiri. Apa aku tidak salah dengar? Dirinya coba meredam pikiran yang tidak-tidak. Tapi suasana sunyi dan gelap malah membuat rasa takutnya kian bertumbuh. Sejenak dia menunggu. Walau sebenarnya tidak tahu apa yang dia tunggu, tapi Ririn tidak mau lama-lama begitu. Dia segera bangkit lalu memindahkan kursi itu ke ruang tamu. Namun tepat di saat dia kembali ke kamarnya, lampunya mendadak menyala lagi. Dia pun lega. Tapi betapa kagetnya dia saat melihat selet orang sedang duduk di tempat tidur, samar berbayang dari balik ke lampu. Ririn terdiam kaku di depan pintu. Kakinya mendadak lemas, jantungnya berdetak keras, batinnya perang. Akal sehatnya coba menyangkal apa yang sedang dilihatnya saat ini. Tapi dia coba singkirkan rasa takut, lalu paksakan diri mendekat sambil minta perlindungan Tuhan dengan menyebut asmanya berulang kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Perlahan tangannya meraih tepi tirai kelambu yang tertutup. Adrenalinnya melonjak tinggi. Sesosok itu masih tetap ada di sana, seolah sedang menantikan kedatangannya. Sret. Kelambu pun tersibak. Ririn seketika mundur siap dengan segala kemungkinan. Namun dia jadi heran sekaligus lega. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Rasa tegang menurun drastis, detak jantungnya kembali statis. Sejenak dia masih diam membisu, lalu menertawakan diri sendiri karena merasa salah langkah akibat terlalu lelah. Akhirnya dia kembali pada buku-bukunya dan segera menuntaskan pekerjaannya. Lalu merebahkan diri sambil menutupi wajah dengan bantal. Berharap bisa cepat tidur demi melupakan semuanya. Esok paginya Ririn merasa tidak enak badan. Dia demam, kepalanya nyut-nyutan.
Kesibukannya akhir-akhir ini rupanya mulai menimbulkan efek buruk. Tubuhnya seperti tidak mampu mengimbangi semangatnya. Mbak Pur yang siang itu datang pun jadi khawatir. Dia lantas ingin membawa Ririn pergi berobat. Namun Ririn menolak. "Gak usah Mbak Pur, saya cuma butuh istirahat saja kok." "Ya sudah, saya belikan obat warung saja ya," saran Mbak Pur setengah memaksa. Ririn pun mengiyakan. Sebenarnya dia tidak mau merepotkan, tapi dia memang butuh obat agar bisa lekas pulih. Dia tidak mau jadwal kuliahnya jadi terganggu kalau terlalu lama sakit. "Itu kenapa kursi goyangnya ada di luar, Mbak?" tanya Mbak Pur tiba-tiba. Ririn tidak langsung menjawab. Dia ragu untuk bilang kalau kursi itu sempat membuatnya takut tadi malam. "Saya yang pindahin semalam." "Jangan dipindahin, Mbak. Dulu Eyang paling gak suka kalau kursinya dipindah-pindah. Saya bawa masuk lagi ya." Ririn hanya mengangguk. Sejujurnya dia kurang setuju, tapi dia tidak kuasa melarang. Lagi pula itu hanya kursi. Dia pun membiarkan Mbak Pur membawanya kembali masuk ke dalam kamar untuk diletakkan di tempatnya semula. Seharian Ririn praktis tidak melakukan apa-apa. Mbak Pur dengan setia meladeni dan mendampinginya hingga sore hari. Tapi itu justru membuat Ririn jadi tidak enak hati. "Mbak, saya sudah mendingan kok. Mbak Pur pulang saja. Saya nggak apa-apa," pinta Ririn kepada wanita itu. "Ya sudah, kalau begitu saya pulang dulu. Tapi obatnya jangan lupa diminum lagi ya," timpal Mbak Pur sebelum akhirnya pergi. Sepeninggal Mbak Pur, Ririn merasakan situasi yang aneh. Entah mengapa dia merasa tidak sendiri, padahal Mbak Pur sudah pulang sejak tadi. Seolah ada mata yang mengawasinya entah dari mana. Hingga menjelang tengah malam perasaan itu masih tetap ada. Namun rasa kantuk mulai datang menyerang. Obat demam yang diminumnya tadi kini mulai menunjukkan pengaruhnya. Tidak lama Ririn pun tertidur. Namun dalam lelapnya yang belum sempurna, antara sadar dan tidak, dia merasa ada telapak tangan yang membelai-belai kepalanya sambil bersenandung lirik. Ririn sontak terbangun. Dadanya berdegup kencang nyanyian itu. Tapi tidak ada siapa-siapa. Sejenak Ririn dia menduga. Namun entah mengapa dia tidak merasa takut. Suara tadi justru begitu menenangkan. Seakan membawanya kembali pada masa penuh kenangan. Tapi masa iya? Pasti cuma mimpi. Begitu batinnya berkata. Ririn pun kembali tidur. Namun saat dia mulai terbuai, suara itu kembali terdengar berbisik lirih di telinganya. "Tidur Hana, cepat sembuh." Ririn kembali membuka mata. Namun mendadak pintu kamarnya digedor dari luar. Brak! Astaga! Ririn kaget bukan kepala. Dia langsung terpana saat melihat siapa yang berdiri di depan pintu kamarnya yang kini terbuka lebar. "Pak Deyatno." Namun alih-alih menjawab, Pak Deyatno malah menyeringai. Wajah lelaki itu terlihat amat menakutkan. Ririn kebingungan. Jujur saja dia tidak tahu bagaimana lelaki itu bisa masuk. Tapi melihat wajah Pak Deyatno yang seperti itu, dia jadi takut. Pelan-pelan dia bangkit dari ranjang lalu perlahan mundur menjauh. "Pak Ade, ada apa?" Lagi-lagi Pak Deyatno tidak menjawab. Dia terus menatap Ririn lekat-lekat dengan matanya yang kemerahan. Seringai mulutnya makin mengerikan. Lelaki itu pun mulai melangkah masuk ke dalam kamar mendekati Ririn. Ririn terus melangkah mundur. Namun gerakannya jadi terhenti ketika dia merasakan punggungnya seperti menabrak sesuatu. Wajah Ririn seketika menegang. Namun belum sempat dia menoleh, mendadak ada tangan yang memeluk erat dari belakang. Ririn spontan menjerit, namun lehernya tercekat hingga suaranya tidak keluar. Kepalanya jadi pening, dadanya sesak, pandangannya mengabur, lalu gelap. Ririn terbangun di lantai kamar. Kepalanya pusing, badannya terasa lemas. Matanya langsung tertuju pada pintu kamar yang terbuka lebar. Terbayang kembali peristiwa yang dialaminya tadi malam. Belayan lembut dan senandung lirih Pak Deyatno yang tiba-tiba datang, dan sesuatu yang memeluknya dari belakang. Apa yang terjadi? Dia pun makin heran ketika mendapati pintu depan rumah yang masih terkunci rapat. Lalu dari mana Pak D-nya bisa masuk? Ini pasti ada yang tidak beres. Apa mungkin Pak Deyatno punya kunci cadangan? Tapi kalau memang begitu, mau apa dia datang tengah malam? Lalu kenapa dia masuk kamar secara kasar? Aneh. Hari itu Ririn sengaja tidak kemana-mana. Dia masih butuh istirahat demi mengisi baterai tubuhnya
yang belum genap 100%. Ditambah lagi kejadian semalam membuat pikirannya jadi tidak karuan. Sepanjang hari dia hanya merenung menerka-nerka apa yang sebenarnya telah terjadi. Malam harinya Mbak Nuni datang sekedar untuk menengok keadaan Ririn sambil membawakan makanan dan buah-buahan. Kata Mbak Pur, kamu sakit, gimana? Sudah mendingan? Tanya Mbak Nuni dalam obrolan mereka di teras rumah. Lumayan Mbak, demamnya sudah hilang. Alhamdulillah, tapi kamu jangan ngoyo, jaga kondisi, makan yang teratur. Saran Mbak Nuni menasihati layaknya orang tua. Iya Mbak, makasih nasihatnya. Tapi Mbak, ada yang mau aku ceritakan, ujar Ririn sedikit ragu. Cerita apa? Semalam aku mengalami kejadian aneh. Kejadian apa Rin? Tanya Mbak Nuni yang kini jadi penasaran. Ririn pun menceritakan tentang peristiwa yang dialaminya semalam. Tapi dia sengaja tidak menceritakan tentang suara tanpa wujud dan tangan yang memeluknya dari belakang. Dia hanya menceritakan tentang Pak Deyatno yang tiba-tiba datang dengan wajah mengerikan. Mbak Nuni langsung terperajat kaget. Wajahnya jadi berubah tegang. Lalu dia pun memberi penjelasan yang membuat segalanya makin membingungkan. Gak mungkin itu Bapak Rin. Lawang tadi malam dia ada di rumah. Ririn seketika berkerut heran mendengar penjelasan Mbak Nuni. Kalau itu bukan Pak Diyatno, lantas siapa? Mbak Nuni cuma menggeleng tanda tidak tahu. Lantas keduanya diam termenung dengan pikirannya masing-masing. Dering ponsel terdengar dari dalam kamar. Ririn pamit masuk ke dalam untuk menjawab panggilan ponselnya. Mbak Nuni menunggu sambil merenungi cerita Ririn tadi. Namun dia jadi heran, ponsel Ririn masih terus berdering di dalam sana. Kenapa belum diangkat? Ponsel Ririn terus berdering. Mbak Nuni menyusul masuk ke dalam. Namun ketika dia sampai di depan pintu kamar, dia kaget ketika mendapati Ririn yang sedang duduk sambil berayun di kursi goyang. Rin, kamu lagi ngapain? Itu teleponnya kenapa nggak diangkat? Alih-alih menjawab, Ririn malah menyeringai. Pancaran matanya begitu tajam memandangi wajah Mbak Nuni. Lalu tiba-tiba dia tertawa mengekeh. Mbak Nuni langsung merinding. Tapi rasa penasarannya masih butuh penjelasan. Dia pun memberanikan diri untuk kembali bertanya. Rin, kamu kenapa? Ririn menjawab dengan suara aneh yang serak dan parau. Cucuku sudah besar. Sudah waktunya aku mendampingi anak ini. Ya Allah. Mbak Nuni tersurut mundur, dia langsung panik. Sesaat pikirannya buntu, rasa takut membuatnya jadi tidak tahu harus berbuat apa. Ririn masih duduk berayun di kursi goyang. Kepalanya miring ke kanan kiri dengan gerakan kaku patah-patah. Seolah mendapat ilham, Mbak Nuni langsung menelpon bapaknya. Ririn kesurupan Pak, cepat kemari. Mbak Nuni bicara dengan suara yang gemetar. Ya Allah, cepat kamu keluar dari rumah, kunci pintunya. Perintah Pak Deyatno terdengar panik di seberang sana. Tanpa menunggu lama, Mbak Nuni pun menuruti perintah bapaknya. Selesai mengunci pintu, dia duduk gelisah di teras rumah menunggu bapaknya datang. Tidak lama berselang, Pak Deyatno pun tiba. Mbak Nuni sedikit lega. Jujur saja sejak tadi dia begitu ketakutan mendengar Ririn yang ngoceh tidak karuan di dalam sana. Gimana ini Pak? Dari tadi Ririn ngoceh sambil ketawa-ketawa sendiri. Aku takut dia kenapa-napa. Ujar Mbak Nuni panik. Kamu tenang dulu Nik, jangan panik gitu. Sekarang kamu tunggu di luar saja, biar bapak yang masuk ke dalam. Mbak Nuni pun menurut. Pak Deyatno segera masuk. Di luar Mbak Nuni menunggu harap-harap cemas. Sebenarnya dia penasaran ingin masuk, tapi rasa takutnya jauh melebihi rasa penasarannya. Mbak Nuni duduk sambil pasang telinga. Dari situ dia bisa mendengar suara Ririn yang berteriak keras menghardik. Minggat kamu, anak kurang ajar. Lalu disusul suara ribut-ribut seperti orang berkelahi. Ririn terdengar menggeram-geram. Mbak Nuni akhirnya memaksakan nyali untuk masuk ke dalam. Tapi saat dia sampai di depan pintu kamar, dia langsung kaget begitu melihat Ririn yang sedang mencengkram leher bapaknya dengan satu tangan, lalu mengangkat tubuh lelaki itu tinggi-tinggi. Ya Allah, Bapak! Teriak Mbak Nuni histeris. Mendengar suara Mbak Nuni, wajah Ririn yang bengis berubah sedikit jinak. Dia lantas melepas cengkramannya yang langsung membuat Pak Deyatno jatuh ke lantai sambil terbatuk-batuk. Minggat kamu! Hardik Ririn sambil melotot ke arah Pak Deyatno.
Mbak Nuni cepat-cepat membawa bapaknya menyingkir dari situ menuju teras rumah. Ini gimana, Pak? Nggak tahu, Nik. Bapak mau minta tolong sama Mbak Samiji dulu. Nuni pun mengangguk. Walaupun dia tidak tahu siapa itu Mbak Samiji, namun dalam situasi genting seperti ini, solusi apapun bisa dia terima. Pak Deyatno meraih ponsel dari dalam sakunya, lalu menghubungi Mbak Samiji. Tapi dia sengaja menjauh dari putrinya, begitu panggilan teleponnya tersambung. Dari jauh Mbak Nuni cuma bisa memperhatikan bapaknya yang berbicara serius sambil mondar-mandir. Gimana, Pak? Tanya Mbak Nuni, tidak sabaran setelah bapaknya mengakhiri sambungan teleponnya. Kita tunggu, Mbak Samiji sedang menuju kemari, jawab Pak Deyatno. Keduanya pun duduk diam menunggu. Selama beberapa saat masih terdengar suara Ririn yang ngoceh tidak karuan di dalam sana. Tapi setelah beberapa saat suara Ririn tidak terdengar lagi. Mbak Nuni jadi penasaran dan ingin masuk untuk memeriksa. Namun langsung dicegah oleh bapaknya. Jangan, Nik, kita tunggu saja. Akhirnya Mbak Samiji pun datang. Pak Deyatno langsung mengajak masuk ke dalam. Mbak Nuni juga minta ikut, tapi langsung dilarang. Namun dia tetap bersikeras karena khawatir dengan kondisi Ririn. Ketiganya pun akhirnya masuk, tapi mereka jadi kebingungan ketika Ririn tidak ada di dalam kamar. Kemana dia? Mereka bergegas mencari dan mendapati Ririn sedang berjongkok di sudut dapur. Ririn, Mbak Nuni memanggil pelan sambil melangkah mendekat. Mundur, Nik, bahaya, pinta Pak Deyatno ketika melihat Ririn yang perlahan berdiri sambil menyeringai. Mbak Samiji meminta Pak Deyatno dan Mbak Nuni untuk menjauh. Lelaki tua itu lantas kumat kamit sambil terus menatap tajam ke arah Ririn. Melihat hal itu, Ririn nampak marah. Dia pun langsung mendekat lalu tiba-tiba mencekik leher Mbak Samiji. Mau apa? Ririn berkata dengan suara berat yang menakutkan. Mbak Samiji meronta berusaha melepaskan diri hingga akhirnya Ririn menghempaskan lelaki tua itu ke lantai. Mbak Nuni dan Pak Deyatno spontan ketakutan. Mbak Samiji berusaha bangkit sambil meringis kesakitan memegangi lehernya. Ayo, lebih baik kita menyingkir dulu, perintah Mbak Samiji. Namun belum sempat mereka pergi, mendadak pintu depan tertutup sendiri. Brak! Ketiganya sontak kaget. Mereka bergegas lari menuju pintu depan, lalu berusaha untuk membukanya, namun sia-sia. Dengan langkah tertatih, Ririn kian mendekat. Wajahnya jadi berkerut dengan dahi penuh urat seperti orang tua. Matanya melotot menatap tajam ke arah ketiga orang itu. Mereka pun langsung menjauh, tapi akhirnya malah terdesak di satu sudut. Ririn kini berdiri tepat di hadapan mereka. Mbak Nuni memeluk erat lengan bapaknya sambil menyembunyikan wajah ketakutan. Namun tiba-tiba Ririn menunjuk-nunjuk ke arah Pak Deyatno sambil berteriak lantang. Tak bunuh kamu. Wajah Pak Deyatno berubah kecut. Nyalinya amblas tidak tersisa. Dalam situasi seperti itu, dia langsung berlutut di hadapan Ririn. Ampun, Eyang, ampun. Demi melihat hal itu, Mbak Nuni pun tergerak untuk mengikuti. Dia pun lantas melakukan hal yang sama seperti bapaknya. Ampun, Eyang, ampun. Ririn bertolak pinggang sambil melotot. Mbak Samiji terus menatap Ririn sambil kembali kumat kamit. Tapi tiba-tiba, lelaki tua itu jatuh terjengkang seolah terhantam sesuatu. Pak Deyatno dan Mbak Ririn terkejut, namun tidak berani melakukan apa-apa. Mereka takut bernasib sama seperti Mbak Samiji. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk dari luar. Ririn. Semua orang terkejut mendengarnya. Lalu mendadak pintunya terbuka dan muncul ibunya Ririn yang langsung kaget melihat Pak Deyatno dan Mbak Nuni yang sedang berlutut di hadapan anaknya. Ya Allah, ini ada apa? Melihat ibunya datang, sontak wajah Ririn berubah. Kini dia terlihat lebih tenang, lalu berkata dengan suara yang serak dan parau. Bicara pada cucuku, minta ampun. Iya, Eyang, iya, sahut Pak Deyatno sambil mengangguk cepat. Mendadak Ririn terkulai lemas. Ibunya langsung panik lalu berlari menghampiri putrinya yang kini terkapar di lantai. Ya Allah, Ririn, teriak sang ibu sambil menggujang-gujang tubuh Ririn. Mas Yatno, ini kenapa? Tanya sang ibu kepada Pak Deyatno dan Mbak Nuni yang hanya diam memandangi. Ririn tadi kesurupan, jawab Mbak Nuni mendahului Pak Deyatno yang hanya diam. Sedangkan Mbak Samiji nampak susah payah bangun lalu duduk di lantai sambil meringis memegangi dadanya.
Ya Allah, terus ini gimana? Tanya sang ibu kebingungan sendiri. Pak Deyatno yang sejak tadi diam, kini mulai berani bicara. Lebih baik, kita bawa masuk ke kamar dulu. Mereka pun segera menggotong tubuh Ririn yang masih terkulai lemas ke dalam kamar, lalu merebahkannya di atas kasur. Setelah itu Pak Deyatno langsung menjauh. Hanya Mbak Nuni dan ibunya Ririn yang masih terus berusaha menyadarkan Ririn. Akhirnya Ririn pun siuman. Dia langsung kebingungan mendapati dirinya yang terbaring di atas kasur dengan Mbak Nuni dan ibunya yang ada di dekatnya. Saya kenapa? Katanya tadi kamu kesurupan, jawab sang ibu. Iya Rin, tadi kamu kesurupan dan sempat mencekik bapak. Lalu bapak panggil Mbak Samiji, tapi kamu makin menjadi-jadi sampai akhirnya ibumu tenang. Kamu langsung pingsan. Ririn cuma terdiam sambil memegangi kepalanya. Mbak Nuni pergi mengambil air minum dan langsung menyerahkannya kepada Ririn. Minum dulu Rin. Ririn menyambut gelas lalu menghabiskan isinya. Tenggorokannya yang tadi kering kini terasa lega. Lantas dia pun beralih pada ibunya, lalu bertanya, Ibu kok bisa ada di sini? Tadinya ibu sengaja datang diam-diam mau kasih kejutan buat kamu. Tapi sejak tadi ibu telepon, kamu gak angkat-angkat. Ririn tertegun mendengar penjelasan ibunya. Kini matanya melirik ke arah Pak Deyatno dan Mbak Samiji yang sejak tadi berdiri mematung. Kedua lelaki itu sempat saling pandang. Lalu Pak Deyatno akhirnya mulai buka mulut. Dek Santi, ada yang mau saya bicarakan sama kamu dan juga Ririn. Kamu Nik, Bapak minta kamu tunggu di luar. Ini urusan pribadi. Nuni pun mengangguk patuh. Ia segera meninggalkan kamar memenuhi perintah bapaknya, diikuti oleh Mbak Samiji. Lalu Pak Deyatno menutup pintu. Ririn dan ibunya cuma bisa saling pandang menerka-nerka apa yang sebenarnya Pak Deyatno hendak sampaikan. Sejenak Pak Deyatno diam, seperti ada beban berat yang menghimpit dadanya. Namun akhirnya lelaki tinggi kurus itu mulai bicara. Sebelumnya, saya mau minta maaf pada kalian berdua. Ternyata keserakahan saya hampir membuat segalanya jadi runyam. Maksud Pak De apa? Tanya Ririn memotong karena tidak mengerti. Pak Deyatno menghela nafas seolah ingin membuang bebannya jauh-jauh. Saya mau cerita dari awal. Setelah itu, terserah kalian mau bagaimana. Dulu setelah saya menikah, saya jadi marah karena diminta Eyang untuk pindah dan menempati rumah yang lebih kecil. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Padahal sebagai anak tertua, saya merasa punya keutamaan untuk mewarisi rumah ini. Selama itu saya pendam semua perasaan. Tapi ketika akhirnya bapakmu wafat, lalu kamu dibawa ibumu pindah ke Jakarta, saya mendatangi Eyang untuk menagih hak saya. Namun Eyang tetap menolak. Saat itu kami sempat bersitegang. Di situ akhirnya Eyang menjelaskan alasan sebenarnya kenapa dia tidak mau memberikan rumah ini kepada saya. Lalu Pak Deyatno diam lagi. Wajahnya jadi sendu. Dia nampak berusaha menguasai perasaannya. Tapi Ririn malah jadi tidak sabaran. Dia lantas meminta Pak Deyatno untuk segera melanjutkan. Memangnya kenapa Eyang tidak mau memberikan rumah ini kepada Pak De? Pak Deyatno mengangkat wajahnya yang sempat tertunduk. Ririn masih menunggu. Akhirnya Pak Deyatno mengatakan satu hal yang begitu mencengangkan. Saya ini bukan anak kandung, jawab lelaki itu lirik. Ah? Ririn seketika terkejut sampai melongo dengan bola mata yang membesar. Dia lalu bertukar pandang dengan ibunya yang juga ikut kaget. Sudah jelas ibunya juga tidak tahu tentang hal itu. Ya, saya ini bukan anak kandung. Saya cuma anak pungut. Anak pancingan karena waktu itu Eyang sulit punya keturunan. Lalu tidak lama kemudian, bapakmu lahir. Oleh sebab itu rumah ini diwariskan pada bapakmu sebagai anak kandung. Dan setelah bapakmu wafat, Eyang ingin kalian yang jadi pewaris selanjutnya. Tapi saya tetap ingin menguasai rumah ini. Apalagi setelah Eyang meninggal. Padahal waktu sekarat, beliau sempat mewanti-wanti agar jangan berani-beraninya saya menguasai rumah ini. Ya waktu itu saya nurut saja. Saya pikir nanti setelah Eyang gak ada, saya bisa lebih leluasa. Setelah 40 hari Eyang wafat, saya ingin segera menempati rumah ini. Tapi waktu itu saya langsung diganggu oleh sang penunggu rumah. Rupanya Eyang punya peliharaan yang menjaga rumah ini berikut anak keturunannya. Saat budemu tahu,
Dia menyarankan saya untuk minta bantuan pada Mbak Samiji untuk mengusir Ingon peliharaan Eyang, tapi tidak berhasil. Dan ketika kamu ingin tinggal di sini, saya jadi risau. Saya takut nanti lama-lama kamu dan ibumu yang akan menguasai rumah ini. Lalu saya kembali minta bantuan pada Mbak Samiji yang akhirnya mengirimkan jin untuk menakuti kamu agar tidak betah. Waktu itu Mbak Samiji minta bude kamu untuk membawa jin itu waktu dia berkunjung kemari. Tapi hal itu justru membuat peliharaan Eyang marah, hingga dia merasuk ke dalam tubuhmu sampai akhirnya terjadilah peristiwa tadi. Ririn seketika terperajat. Terjawab sudah semua misteri tentang kejadian aneh yang dialaminya selama ini. Rupanya sosok Bude Rahmi yang masuk ke kamar mandi dan sosok Pak Adeyatno yang datang malam itu adalah perwujudan dari jin suruhan. Sulit dipercaya. Tadi saat merasuk ke dalam tubuhmu, peliharaan Eyang meminta saya untuk minta maaf pada kalian dan mengakui kesalahan saya. Jadi sekali lagi, saya minta maaf. Dan setelah ini terserah kalian. Saya yakin kalian marah, tapi saya pasrah. Dan saya berjanji tidak akan pernah mengusik rumah ini lagi. Saya sudah ikhlas. Ririn dan ibunya kini termenung. Kenyataan ini terlalu mencengangkan. Namun sang ibu yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Enggak mas, kami enggak marah. Kami maklumi semua yang telah terjadi. Terima kasih Mas Yatno sudah mau mengakui kesalahan dan mau meminta maaf. Pak Yatno cuma tertunduk lesu dengan mata yang basah memerah. Nampaknya lelaki itu benar-benar menyesali perbuatannya. Lalu dia ajukan sebuah permintaan. Tapi saya minta, tolong semua ini dirahasiakan dari Nuni. Dia nggak tahu apa-apa. Saya takut dia jadi membenci saya kalau sampai dia tahu. Saya mohon. Ibunya Ririn mengangguk. Dia pun melirik Ririn yang rupanya juga paham. Lalu sang ibu pun menjawab dengan bijak. Iya mas, kami akan rahasiakan semuanya. Dan Mas Yatno jangan khawatir. Kami tetap menganggap Mas Yatno sekeluarga sebagai saudara kami. Tidak akan ada yang berubah. Dan untuk rumah ini jujur saja, kami sama sekali tidak ada niat untuk menguasai. Jadi biarlah rumah ini jadi milik kita bersama, yang kelak akan jadi tempat berkumpulnya anak cucu kita di hari-hari ke depan. Wajah sendu Pak Yatno berubah tentram. Dia mengangguk pelan lalu menimpali. Terima kasih Dek Santi. Jujur saja saya jadi malu. Kalian terlalu baik. Saya juga minta maaf mewakili istri saya. Semoga kedepannya kita bisa hidup rukun hingga anak cucu. Dan begitulah sejak saat itu Ririn terus tinggal di rumah itu selama menjalani masa kuliahnya. Mbak Nuni masih rutin datang berkunjung. Bahkan sesekali dia diminta Ririn untuk menginap. Ririn yang awalnya sempat khawatir begitu mengetahui kalau rumah ini ada penunggunya, jadi kian terbiasa. Lagi pula dia tidak punya alasan untuk takut, karena sang penjaga sedikit pun tidak pernah mengusiknya. Memang sang Ingon kerap hadir menunjukkan eksistensinya. Kadang Ririn melihat kursi goyangnya bergerak sendiri. Kadang pula dia seperti melihat sosok eyangnya yang sekelebatan melintas. Namun dia abaikan semuanya. Dia malah merasa tenang seolah dirinya ada yang mendampingi. Bahkan dia hanya tersenyum. Saat tidurnya kerap diiringi senandung yang begitu menenteramkan hati. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.